Ikut gue, ucap Tirto tiba-tiba menarik kasar tangan Condro dan mengajaknya pergi dari Baskoro. Tirto, jangan Tir. Bas, biarin orang usah dikejar, ucap Gono menahan tubuh Baskoro. Tapi mas, aku takut mereka berantem. Tenang Bas, tenang. Jangan khawatir, mas yakin mereka baik-baik saja, ucap Maruto menenangkan Baskoro. Di tempat lain, di sebuah gang yang tak jauh dari situ, terjadi kesepakatan dan perjanjian di antara dua cowok tampan. Santai, ucap Condro melepaskan genggaman tangan Tirto. Gue bisa santai, asal lu mau buat kesepakatan. Kesepakatan? Apa maksudmu? Dengar, Baskoro emang terlalu baik, hatinya benar-benar bersih dan polos. Sampai-sampai dia masih percaya sama lu. Baskoro boleh percaya sama lu, tapi gue gak semudah itu percaya sama bajingan seperti lu. Bajingan teriak bajingan. Kamu pikir aku gak tahu apa yang udah kamu lakuin ke Mas Mar di perbatasan? Seketika Tirto terkejut saat mengetahui Condro tahu akan perbuatannya. Jadi, lu tahu? Kamu pikir aku juga percaya pada sesama bajingan seperti kamu? Aku tidak percaya kamu, tapi aku percaya Baskoro. Aku percaya Baskoro tidak akan menyukaimu, dan dia hanya menyukaiku. Dan aku juga mengalah karena kebahagiaan masku. Lalu, sudahlah, kita damai saja. Aku tahu kamu mengkhawatirkan Baskoro, tapi aku janji, Baskoro akan bahagia bersamaku. Dan jika sampai kamu mendapati Baskoro terluka lagi karenaku, kamu bisa menghabisiku. Tapi, jika sampai aku tahu Mas Mar terluka karenamu, aku sendiri yang akan menghabisimu. Deal. Deal. Keduanya pun berjabat tangan, sembari tersenyum dan berjalan bersama menghampiri Baskoro dan yang lain. Dan begitu sudah bergabung dengan yang lain, Baskoro yang tidak panik seketika heran dan terkejut ketika keduanya kembali dan terlihat santai dan sudah tidak tegang lagi. Gimana? Udah siap semuanya? Ucap Condro merangkul pundak Tirto di depan Baskoro yang membuat Baskoro mematung. Sedangkan Tirto sendiri risih lalu menepis tangan Condro seolah jijik dengan playboy cap gayung itu. Sudah, sekarang kita menuju resto yang sudah Mas reservasi, ucap Maruto mengajak. Bas dan Andin, ikut mobil Mas ya, perintah Condro. Dan Baskoro mengangguk, sedangkan Maruto, Tirto, Maria, dan Mama Mevi berada satu mobil di mobil Maruto. Andin sendiri sebelumnya bersama Baskoro dijemput Buwono dan Gono. Dan ketika kesemuanya hendak pergi dan Andin dan Condro hendak masuk, Anjar baru saja turun dan keluar lalu menghampiri Condro dan Andin. Condro, selamat ya. Thank you bos, gak gabung nih sama kita-kita. Terima kasih. Kerjaan belum selesai. Have fun ya, ucap Anjar sembari menatap Andin. Dan Andin membalas senyum pada Anjar. Aku jalan ya, kamu semangat kerjanya, ucap Andin pada Anjar. Dan Anjar hanya mengangguk tersenyum. Lalu semuanya masuk mobil dan berangkat menuju resto yang sudah dipesan. Di dalam mobil Condro, Baskoro duduk di samping Condro, sedangkan Andin di belakang. Tak seperti biasanya, entah mengapa, Condro jadi gugup di samping Baskoro. Bukan karena ada Andin, namun karena rasa bersalah, malu, dan sedikit sungkan membuatnya sedikit canggung. Padahal tadi saat pertama kali bertemu, Condro sampai sempat berani mencium Baskoro di depan yang lain. Tapi sekarang, tak hanya Condro, Baskoro juga demikian. Denyut linu bahagia bercampur grogi muncul. Baskoro hanya menatap ke jalan dan sesekali menunduk untuk menghilangkan rasa gugupnya. Dan tak berani menatap wajah Condro, meski jujur sangat ia rindukan itu. Condro sesekali memberanikan diri mencuri-curi pandang pada Baskoro, dan Baskoro pun sebaliknya. Tapi keduanya masih diam tak bicara. Andin yang menyadari perilaku aneh keduanya mencoba mencairkan suasana. Bas, ya mbak, mulai malam ini jangan kembali ke kosan ya, nginep di rumah mbak, dan tinggal seterusnya sama mbak. Kamu ngekos di mana Bas? Tanya Condro akhirnya bersuara. Ada mas, di pinggiran kota.
Kamu jangan kos lagi, jangan juga tinggal di rumah Andin. Tinggal di rumah Mas saja ya. Apa kamu tidak tahu jika kita dijodohkan? Tapi Mas, gak bisa. Dia adikku, dia harus tinggal di rumahku. Aku udah bilang mama sama papa, dan tadi kita udah teleponan. Ya kan Bas? Lagi pula aku masih belum percaya sama kamu setelah kamu mengusirnya. Din, Mbak, Mas, jangan berantem. Mas, aku tadi udah janji sama mama papanya Mbak Andin, dan aku sudah putuskan tinggal di rumah Mbak Andin. Lagi pula aku masih beresin barang-barangku yang ada di kosan. Iya, lagian meskipun Bas tinggal di rumahku, ntar juga kamu sering culik dia. Kamu bawa ke rumahmu, ucap Andin yang membuat Chandra tersenyum. Ya sudah, rumah Andin ataupun rumah Mas, kamu bebas tinggal di mana aja. Yang jelas, Mas senang banget kamu udah kembali. Dan maafin Mas. Iya Mas. Won, iya Mas. Enak banget mobil barumu. Mas suka? Suka Won. Jujur, gue udah ada planning sih ngajak Mas ke suatu tempat. Cuma belum tahu enaknya kemana. Ke pantai aja Won, kalau kamu gak lagi on air. Tapi kamu tiap hari on air terus ya Won. Ya nggak juga. Kalau cowok gue yang besok ini mau jalan, ya gue libur lah. Di mobil Maruto sendiri, aku nggak nyangka dan bahagia sekali bertemu dengan kalian, Tirto, Bas, Maria, Mama Mevi. Rasanya hidup ini terasa seperti pelangi, penuh warna-warni dan tak kesepian lagi. Gue juga bersyukur Mas, ketemu Mas, juga Maria dan Mama Mevi. Gue yang ngerasain udah dibuang sama keluarga gue, bertemu Mas Mar dan Mama Mevi serasa punya keluarga baru. Makasih ya Mas, ucap Tirto yang membuat Maruto tersenyum sembari mengelus kepala Tirto. Dokter, Mama juga bersyukur sudah diterima menjadi keluarga dokter. Mama benar-benar tak menyangka. Mama terharu, semoga Tuhan membalas kebaikan dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama Mama. Maria juga terima kasih. Karena sekarang punya dua bapak. Bapak Mar dan Papa Tirto. Tapi Papa sudah janji akan beliin kanvas lukis yang bagus. Iya Maria, besok Papa belikan. Tak lama kemudian, kesemuanya sampai di restoran di sebuah hotel mewah dan mereka turun dari mobil masing-masing. Condro berjalan beriringan dengan Andin dan Baskoro. Buwono dan Gono sudah masuk duluan dan diikuti yang lainnya. Dan setelah itu kesemuanya makan bersama. Di sela-sela makan, Condro melihat Baskoro terlihat dekat dengan Andin. Baskoro terlihat senang bertemu Andin. Bahkan Baskoro terlihat perhatian mengambilkan nasi untuk Andin. Dan tak ada rasa cemburu sedikit pun pada Condro saat ini. Condro juga terkejut, ternyata Baskoro tak hanya mengambilkan nasi untuk Andin, tapi juga untuknya. Condro benar-benar bersyukur memiliki Baskoro yang mempunyai jiwa penyayang. Pagi ini si Nom sedang membantu Mas Tombo menjemur ramuan herbal kering di halaman kos-kosan. Mas, aku gak nyangka loh, si Bas ternyata keluarganya orang kaya. Dia itu adiknya mbak-mbak cantik yang baru berlangganan sama jamu kita Mas. Bisa-bisanya dia nyasar sama orang-orang kayak kita. Ya sudah, gak usah dipikirin. Kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Tak berapa lama kemudian, sebuah mobil baru saja tiba di depan kos-kosan keduanya. Mas Tombo, Nom, Bas, kamu pulang juga toh? Kamu sama siapa Bas? Sama sopirnya Mbak Andin, mau ngambil baju-bajuku karena mulai sekarang aku udah gak ngekos lagi. Sama ini nitip kunci. Ya Bas, kamu ngekos kok orang niat sih? Kamu ngekos apa cuma numpang tidur? Terus kamu udah gak kerja lagi dong? Iya, udah enggak. Aku juga belum tahu nanti mau kerja apa. Kata Mbak Andin gampang, nanti dipikir dulu. Yang penting sekarang aku senang banget udah ketemu saudara sendiri, ucap Baskoro bahagia. Oh gitu, aku ikut senang Bas. Iya makasih, bentar ya aku beresin barang-barangku dulu. Monggo Pak. Baskoro dan supir pun membereskan barang-barangnya. Dan begitu selesai Baskoro pamit. Mas Tombo, Nom, makasih banyak ya
Kalian udah baik banget sama aku. Bas, ini uang kamu. Gak usah mas, aku kan cuma beberapa hari kerja sama mas. Jangan gitu Bas, kerja tetap kerja. Iya mas, tapi anggap aja aku bantu-bantu mas. Beneran gak usah mas, aku udah bisa tinggal sama Mbak Andin aja, udah syukur. Gak apa-apa, ambil aja. Tapi Bas, mas gak enak. Gak apa-apa mas, enakin aja. Ya sudah, aku keburu ditunggu sama Mbak Andin. Ya Bas, gak seru gak ada kamu. Kamu ini, kita masih bisa ketemu. Nanti janjian aja. Beneran Bas, apa kita boleh main ke rumahmu yang gedong itu? Nanti aku izin Mbak Andin dulu ya. Oke deh, hati-hati ya. Iya Nom, Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Rainbow God Office, pagi ini Bang Mul sedang merapikan gudang senjata ditemani Kang Ujang. Dan Tirto baru saja menghampiri keduanya. Bang, Kang, gue cariin ternyata di sini. Nge-gym yuk. Kamu gak lihat abang lagi sibuk ngerapiin samurai? Sama Ujang sana. Gak mau. Saya kan baru kemarin pijet. Saya teh kalau angkat berat sekarang gampang capek. Kalau latihan tembak hayu. Males kalau gak sama kalian. Kamu teh kunaon? Kan banyak anggota yang lain. Males gue diliatin para boti. Kan di sana nggak cuma boti Tir, ada top juga. Ya emang di game banyak botinya sih. Iya kan, mana boti-boti di sini pada ganas semua. Kalau sama abang kan mereka pada sungkan. Kagak ada yang berani ganjen. Kan saya udah bilang, saya teh takut, pegel. Kalau pegel ya pijet lagi Kang sama Mas Tombo. Baru kemarin Tir, masa mau pijet lagi? Nggak apa-apa dong, kan dia malah seneng dapat panggilan terus. Gimana? Kasep nggak orangnya? Enak nggak pijetannya? Ngenah pisan saya teh cocok dipijet dia, tapi saya teh sungkan mau manggil dia lagi. Kenapa? Mas Tombo memang pijat lelaki, tapi dia teh cowok straight dan trauma sama homo. Hah? Emangnya semalam Kang Ujang ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain Tir, saya teh nggak berani. Saya teh nggak sengaja cerita, dia takut sama saya. Untung saja saya teh berhasil meyakinkan dia kalau saya nggak macem-macem. Ya untungnya dia percaya. Oh gitu. Udah, yang penting kan Kang Ujang nggak kurang ajar. Pasti nanti Mas Tombonya mau dipanggil lagi. Iya Tir, sepertinya kalau saja dia belok kayak kita dan masih jomblo, saya teh udah pasti naksir sama dia. Kamu teh kunaon Mul, cemburu sama saya? Enggak, siapa yang cemburu? Bohong. Enggak, aku cuma nyesel aja. Kemarin belum sempat cobain jamu adiknya si tukang pijet itu. Kata anggota bilang jamunya enak. Abang jadi penasaran, soalnya kemarin kehabisan. Oh, Sinom Bang. Iya, padahal kemarin hampir saja dia jadi mangsa para boti-boti binal. Wah, serius Bang? Untung saja abang datang dan dia aman. Kalau gitu nanti gue kasih tahu dia deh, suruh jualan jamu lagi ke sini. Kalau perlu suruh sering-sering ke sini Tir. Siap Bang. Cie, kamu naksir brondong ya Mul. Daripada naksir kamu, nggak mau. Tapi teh dia belum tentu mau sama om-om kayak kamu. Kurang ajar. Bang Mul tiba-tiba menyerang Ujang dengan samurai. Lalu Ujang tak kalah sigap. Ujang mengambil pedang panjang dan kini keduanya bertarung. Waduh Kang, bahaya. Bang, udah mainnya nggak pernah asik nih. Kita udah biasa Tir, minggir Tir. Aduh, gue kabur aja dah. Di rumah Andin sendiri baru selesai memasak. Karena tadi Baskoro hanya sarapan roti ketika hendak mengambil barang-barangnya di kos-kosannya. Mbak, Bas, udah diambil barangnya? Udah Mbak, udah tak taruh kamar. Sini kita sarapan. Setengah makan siang. Masak apa Mbak? Dari luar aromanya enak banget, aku jadi lapar. Masak biasa aja. Mbak bikin sayur asem, ada bakwan jagung, ikan goreng, udang balado, ayam rendang, tempe tahu, ada juga sambal. Udah deh, semoga kamu suka masakan Mbak ya. Wah, alhamdulillah Mbak, pasti suka. Ayo duduk, kita makan bersama. Iya Mbak. Baskoro pun duduk berdua di meja makan. Ayo ambil, jangan sungkan. Anggap aja rumah sendiri. Sini, Mbak ambilin.
Kamu harus cobain semua masakan Mbak. Iya Mbak. Kenapa Bas? Tanya Andin terkejut saat melihat air mata Baskoro tiba-tiba jatuh menetes di meja makan. Andin meletakkan piring lalu menghampiri Baskoro dan Baskoro seketika memeluk tubuh mungil Andin. Mbak, kenapa Bas? Setiap makan enak gini aku jadi inget Bapak. Andai saja Bapak masih ada, mungkin Bapak akan bahagia bisa merasakan masakan anak perempuannya yang baik dan cantik. Seketika Andin terharu dan memeluk Baskoro. Bas, Bapak dan Ibu pasti tenang di sana melihat anak-anaknya bisa berkumpul kembali. Kita jangan sampai terpisah lagi ya. Mbak janji akan jagain kamu. Harusnya aku yang sebagai adik laki-laki jagain Mbak. Kalau begitu kita saling menjaga ya. Janji? Janji. Ya sudah, kita makan. Nih, cobain nih sambal buatan Mbak. Enak banget Mbak. Mbak Andin ini udah kaya, cantik, bisa masak. Aku bangga banget punya Mbak Andin. Mbak Andin pasti banyak yang lebih dari Mas Condro yang mau. Kata siapa? Kata Pak Satpam. Dulu waktu masih dagang kopi, banyak cowok yang nyari Mbak Andin. Tapi Mbak Andin malah maunya sama Mas Condro. Iya ya, kenapa kita jadi suka dengan lelaki yang sama? Aku jadi gak enak. Udah gak usah dibahas. Tapi beneran Mbak, pasti cewek secantik Mbak muda cari pengganti Mas Condro. Mungkin kalau aku belum kenal Mas Condro, aku bisa aja naksir sama Mbak. Kalau aja bukan Mbakku sendiri. Gak boleh gitu. Udah bercandanya. Oh iya Bas, kamu kan belum ada kerjaan. Mbak ada ide nih. Apa itu Mbak? Mbak pengen buatin kamu gerai kopi. Tapi kecil-kecilan aja. Jadi kamu bisa jualan kopi sendiri tanpa harus capek-capek keliling lagi. Maksud Mbak, aku kayak jadi barista di kafe-kafe gitu? Iya, gitu Bas. Wah, kebetulan aku pernah kerja jadi barista, tapi cuma sebulan sebelum akhirnya kafenya tutup gara-gara pandemi. Nah, itu kamu ngerti. Jadi kamu mau? Mau Mbak, mau. Tapi aku nggak punya modal Mbak, kan butuh modal bisa sampai puluhan juta. Itu biar Mbak yang urus. Kamu tenang aja. Serius Mbak? Mbak ada uang? Tanya Baskoro yang membuat Andin geleng-geleng. Bas, Mbak gak nyangka punya adik sepolos kamu. Di rumah Condro sendiri, Condro belum bangun karena semalam dia begadang sampai subuh bersama Maruto, Wono, dan juga Gono, minus Baskoro, karena Andin masih kangen Baskoro dan menyuruhnya tidur di rumahnya. Condro pun mengalah, meski dalam hati Condro kangen betul ingin memeluk Baskoro. Dan tadi setelah sholat subuh, Condro tidur dan belum bangun sampai siang ini. Maruto sendiri meski semalam ikut begadang, namun pagi ini dia harus ke klinik karena ada meeting dengan para dokter. Maria sendiri baru saja selesai homeschooling dan bermain dengan iPad. Lalu Mama Mevi sendiri baru saja membersihkan halaman. Dan ketika Mama Mevi hampir selesai menyapu halaman, mobil Andin baru saja tiba. Andin dan Baskoro pun keluar. Mbak Andin, Mas Bas. Mama, ini saya bawa makanan. Tadi kebanyakan saya masak. Buat di sini aja. Saya langsung aja ya, Mah. Wah, terima kasih Mbak Andin. Mbak Andin mengapa buru-buru? Iya, ada perlu, Mah. Bas, Mbak lanjut ya. Nanti kamu minta antar Condro aja. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Mama, sini biar aku aja yang nyapu. Mama taruh aja makanannya. Tidak usah Mas Bas. Gak apa-apa sini, saya kan sudah biasa. Mas Condro ada kan? Ada Mas, tapi masih tidur. Ya sudah, biarin aja. Biar saya nanti yang bangunin sendiri Mah. Baiklah, saya taruh dulu masakan Mbak Andin. Iya Mama. Baskoro pun menyelesaikan pekerjaan Mama Mevi, lalu hendak menyiram tanaman. Dan ketika ia hendak mengambil selang air, dia terkejut ketika melihat sepeda motornya masih ada di garasi rumah Condro. Ternyata Condro tidak menjualnya. Baskoro pun menghampiri dan mengelus-ngelus motornya. Dia sangat bahagia sekali. Motor hasil tabungannya selama ini masih ada. Bas? Mas Gono? Pasti kamu heran ya, kok sepedamu masih ada? Iya Mas, kok bisa?
Padahal Mas Condro habis beli tanaman mahal lagi. Aku pikir motorku udah kejual. Ora Bas, Mas Condro nggak tega mau ngejual motormu. Dia masih berharap kamu kembali sama dia. Jadi dia nggak mau jual motor ini. Padahal kalau mau jual, udah Mas jualin ke orang yang lagi butuh motor. Ternyata Mas Condro nggak sejahat itu. Iya, pas kamu nggak ada, dia kayak orang stres, kayak orang gendeng, tiap hari linglung. Apa iya Mas? Iya, pasti orangnya belum bangun, semalam begadang, ngomongin kamu. Kayaknya kangen banget Bas sama kamu. Iya Mas, makanya aku kesini. Ya udah, temuin sana di kamar. Mas mau naruh galon dulu, habis ini nganter galon ke rumah Wono. Iya Mas. Baskoro tak menyangka jika Condro masih mengharapkannya. Meski Condro pernah jahat kepadanya, namun Baskoro berpikir sekali lagi dan mencoba untuk memahami jika Condro melakukan itu semua semata-mata karena Condro sayang kepadanya, meski dengan cara yang cukup menyakitkan. Tapi sudahlah, lagi pula Condro telah menyesal dan berjanji tak akan menyakitinya. Baskoro pun juga sudah memaafkan. Baskoro tak sesegera menghampiri Condro di kamarnya. Dia masih sempat-sempatnya menyiram tanaman mahal kesayangan Condro itu. Lagi pula, Condro tak kemana-mana. Baskoro senang bisa kembali menginjakan kakinya di rumah ini. Dan ketika Baskoro sedang asik menyiram, Maria tiba-tiba memanggil. Om Bas, Maria, lihat. Wah, ini Om ya? Iya, ini Om waktu menyiram. Wah, bagus sekali Maria. Om suka? Suka sekali Maria. Kalau suka, ini buat Om saja. Nanti Maria lukis Om Condro ya. Kenapa hanya Om Condro? Kenapa tidak kalian berdua saja Maria lukis bersama? Ah, iya Maria. Tapi Om Condro masih tidur. Ya sudah, Om Bas ke kamar Om Condro dulu ya. Siapa tahu Om Condro sudah bangun. Iya Om. Baskoro pun berjalan ke lantai 2 menghampiri Condro. Di kamar Condro, setelah sampai lantai 2, Baskoro mengetuk pintu. Namun Condro tak kunjung menjawab. Baskoro lalu membuka pintu yang kebetulan tak dikunci. Dan begitu pintu itu terbuka, Condro tidak ada. Namun kamar terlihat cukup berantakan. Namun dari kamar mandi terdengar suara gemericik air. Rupanya Condro sedang mandi. Baskoro lalu membereskan kamar Condro, merapikan ranjang, lalu keluar mengambil sapu dan membersihkannya. Dan begitu Baskoro sedang menyapu, pintu kamar mandi terbuka. Pemandangan segar yang Baskoro rindukan selama ini kini terpampang di depan matanya. Bas, kapan datang? Ucap Condro terkejut senang. Udah dari tadi Mas, cuma kata Mama Mevi dan Mas Gono, Mas masih tidur. Katanya semalam Mas begadang, jadi tadi aku tinggal nyiram tanaman. Sini-sini, ngapain kamu nyapu? Kamu sekarang bukan pembantu. Dan ini, ngapain kamu beresin kamar Mas? Mas sudah bisa beres-beres sendiri kok. Udah, kamu duduk manis aja tungguin Mas. Ucap Condro merampas sapu di tangan Baskoro dan menarik tubuh Baskoro ke ranjang dan mendudukannya. Condro pun dengan hanya memakai handuk di bagian bawahnya, kini menyapu membersihkan kamarnya sendiri. Sampai-sampai Baskoro terkejut dengan sikap Condro. Dan begitu Condro selesai membersihkan kamarnya, Condro kembali menghampiri dan duduk di ranjang di samping Baskoro. Jantung keduanya sama-sama berdenyut-denyut, bagaikan kembali merasakan saat-saat pertama kali jatuh cinta. Bas, iya, maafin Mas ya. Iya, Mas kan udah ngomong berkali-kali. Itu karena Mas menyakitimu berkali-kali. Dan Mas menyesal. Iya Mas, aku percaya. Jadi? Jadi piye Mas? Mas sayang kamu. Mas pengen kita jadian. Mas pengen kita pacaran. Kamu mau nerima Mas kan? Baskoro terkejut saat Condro menggenggam tangannya. Bas, kamu sayang kan sama Mas? Iya Mas, sayang banget.
Kalau begitu, mulai detik ini juga kamu punya Mas, dan Mas punya kamu. Selamanya kita bersama ya. Kita lewati susah senang bersama. Tapi, apa Mas gak mau menikah? Menikah? Kan Mas sudah dijodohin sama kamu. Oh iya, tapi bagaimana aku bisa menjamin kalau Mas gak bakal nakal? Mas kan playboy. Kalau Mas nakal, Mas kualat. Kamu boleh nyumpain Mas. Swear. Ya udah, aku percaya sama Mas. Eh, aku boleh peluk Mas gak? Aku kangen sama Mas. Ucap Baskoro yang membuat Condro merentangkan kedua tangannya. Bas, Mas, aku kangen banget saat-saat kayak gini. Mas apa lagi? Mulai sekarang kita bisa berpelukan kapanpun kita mau. Dan Condro tiba-tiba melepas rangkulan Baskoro. Lalu jarinya mengangkat dagu Baskoro sehingga membuat Baskoro deg-degan dan menelan ludah. Dan apa Mas? Aku melihat Baskoro terlihat panik. Condro tiba-tiba teringat kelakuan kurang ajarnya waktu itu. Condro takut dan mengira jika Baskoro masih trauma akan perlakuannya yang tidak menyenangkan itu. Condro lalu melepaskan jarinya di dagu Baskoro. Lalu, cups, Condro mengecup kening Baskoro. Bas, maaf ya kalau Mas bikin kamu trauma. Mas gak akan kurang ajar lagi. Dan sekarang malah giliran Mas yang jadi trauma mau nyentuh kamu. Mas, aku... Iya Bas, Mas ngerti. Mas gak marah kok. Mas tahu kamu belum siap. Tidak apa-apa, kita tidak perlu melakukannya jika kamu tidak menginginkannya. Mas gak mau egois. Kamu bukan budak Mas. Kamu orang yang istimewa di hidup Mas. Jadi, orang yang istimewa harus diperlakukan juga secara istimewa. Yang jelas, Mas gak marah. Mas sayang sama kamu. Mengerti? Baskoro mengangguk. Mas ganti baju dulu ya. Habis ini kita ke bawah. Oh iya, Maria mau ngelukis kita. Oh ya, kebetulan. Mas mau kita dilukis ala-ala priwet. Kan kamu pengantin Mas. Ih, masih ini. Siang ini Dokter Maruto sedang menelpon Tirto, berniat memberi kejutan pada cowok mudanya itu dan menyuruhnya untuk ke klinik. Tak berapa lama kemudian, tok tok tok, cekrek. Tirto? Bang Heru? Bang Heri? Wah, makin ganteng aja kamu Tir. Puji Heri dan keduanya pun berjabat tangan. Ah, bisa aja. Gimana situasi perbatasan? Lumayan, aman terkendali. Dan bagaimana situasi hatimu sendiri setelah masuk dunia pelangi dan berhasil menaklukkan dokter pujaan hati? Tanya Heru yang membuat Tirto malu sembari melirik Maruto. Situasi hatiku sangat happy bang, happy sekali. Ya kan mas? Cie, aku turut senang. Dan ini, aku bawain makanan kesukaan kalian berdua. Apa ini? Ubi. Wah, terima kasih bang, tahu aja. Tapi sebenarnya yang suka ubi, Mas Mar. Iya, tapi dokter sukanya makan ubi hasil bakaran tanganmu, bukan yang lain. Ya kan dok? Sudah, nanti saja bercandanya. Lebih baik sekarang, Mas mau ngajak kalian makan bersama. Ayo, ikut Mas. Di rumah Condro, malam ini Condro bersiap ke studio. Dan malam ini tak seperti malam sebelum-sebelumnya. Malam ini Condro sangat bahagia karena Baskoro telah kembali kepadanya. Setelah keduanya siang tadi usai dilukis oleh Maria, Condro sendiri mendadak mendapat panggilan si bos dan terpaksa meninggalkan Baskoro. Dan Baskoro sendiri pulang ke rumah Andin dengan menggunakan motornya sendiri. Dan malam ini Condro belum mendapatkan balasan Baskoro. Padahal Condro berharap Baskoro datang ke studio dan menemaninya siaran. Condro pun akhirnya berangkat. Di studio Pelangi sendiri, Buwono sudah on air duluan. Dan ketika on air, Buwono baru saja masuk mengantar galon. Lalu kemudian duduk di depan Buwono memperhatikannya sedang siaran. Mas, kenapa sih melihatnya gitu terus? Lah, kan Mas udah bilang, Mas suka liatin kamu siaran. Keren banget Won, Mas makin cinta. Cinta doang. Mana buktinya?
dari kemarinan gak jadi-jadi bercinta. Sabar tuh Won, semalam Mas Encok habis kita begadang ulang tahun Mas Condro. Beneran, sumpah. Terus kapan kita cobain gaya baru? Kamu ini Won, itu aja. Apa kalau pacaran itu harus selalu gitu Won? Ya enggak juga sih, cuma kan itu juga bisa dikategorikan sebagai kebutuhan pokok suatu hubungan Mas. Emang Mas gak pengen apa? Ya pengen, tapi Mas kan pacaran sama kamu itu tujuannya bukan untuk kelon aja Won. Terus ya buat temen hidup, temen dalam keadaan apapun. Oh, kok aja? Oh gitu, teman Mas kan banyak, ada Mas Maruto, ada Baskoro. Itu lain cerita, kamu itu orang spesial. Nasi goreng kali spesial. Won, aku kok jadi pengen nasi goreng ya. Kita cari nasi goreng yuk Won pulangnya. Boleh, coba kita ajak Condro sama Baskoro. Baru aja diomongin, Condro baru saja datang. Bro, Mas, nanti pulangnya cari nasi goreng Mas, ajak Baskoro. Ini juga dari tadi ngubungin dia, tapi gak dibalas-balas. Gak diangkat juga. Jangan-jangan dia marah lagi sama lo bro. Iya Mas, tadi siang kan Baskoro ke rumah Mas. Ayo, Mas apain dia? Aku tadi sempat ngeliat Baskoro masuk kamar Mas Condro. Gak aku apa-apain, sumpah. Aku gak ngerasa ngelakuin kesalahan apapun ke dia. Ucap Condro panik. Ah bohong, lu kan bajingan, mana ngaku. Won, sumpah. Ada grepe-grepe gak lo? Atau nyosor-nyosor yang buat dia takut? Ya kalau cuma pegang tangan masa gak boleh sih Won? Dan tadi cuma sempet cium pipi doang. Itu juga pas dilukis Maria. Nah kan nyosor juga. Ya tapi masa hanya gara-gara gitu aja marah? Lebay kamu Won. Masa sama cowok sendiri gak boleh pegang-pegang? Ya buktinya aja dia sekarang gak ada dihubungi. Cekrek. Mas, maaf baru bales. Baru habis beli kuota. Seketika ketiganya diam saat melihat Baskoro membuka pintu. Bas, Mas pikir kamu kenapa-napa? Ucap Condro memeluk. Kenapa gimana Mas? Aku gak kenapa-napa kok. Ya sudah, gak usah dibahas. Kamu naik apa kesini? Ya naik motorku Mas. Bas, ntar kita makan nasi goreng yuk bareng-bareng. Nginep di rumah Mas ya malam ini. Nanti Mas yang akan bilang sama Andin. Gak usah Mas, tadi aku udah pamit kok nginep di rumah Mas. Serius? Iya. Yes, pulang on air aku yang traktir nasi goreng. Asik. Bas, kamu bawa apa? Oh ini Mas, kebetulan aku bawa banyak es kopi. Uji coba, nantinya Mbak Andin mau bukain aku gerai kopi. Jadi aku gak perlu capek-capek keliling lagi. Wah, aku gak diajak join Bas. Cuma gerai kecil-kecilan Mas, cuma aku sendirian kok. Tapi kalau Mas mau bantu juga gak apa-apa pas lagi gak ada orderan galon. Gampang deh, lumayan. Bisa icip-icip kopi ya Bas. Iya Mas, tenang aja. Syukurlah, Mas seneng. Bas, kamu duduk di sini ya, tungguin Mas siaran. Iya Mas. 90,2 FM Pelangi Radio. Itu tadi lagu pembuka spesial buat semua sobat pelangi dimanapun kalian berada. Dan malam ini Condro gak cuma sama Pat Wono aja loh. Karena malam ini Condro dan Wono benar-benar kedatangan tamu spesial yang udah datang ke studio. Terutama Condro sendiri yang gak hanya kedatangan sobat pelangi, tapi juga kayaknya bakalan jadi sobat Condro sehidup semati. Dan kira-kira malam hari ini enaknya bahas apa ya Won? Gimana kalau kita bahas teman hidup? Ya, malam ini kita mau bahas tema teman hidup. Condro penasaran nih, seperti apa sih definisi teman hidup buat sobat pelangi? Monggo, Condro tunggu seperti biasa ya di 081 bla 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 bla. Wow, langsung ada pesan masuk. Seketika mata Condro terkejut ketika melihat pesan pertama yang ternyata dari seseorang yang saat ini di hadapannya sedang menunduk sambil tersenyum-senyum sendiri sembari jari jemarinya sibuk mengetikkan sesuatu di layar HP-nya. Mau tak mau, Condro harus tetap profesional dan membacanya. Malam Mas Condro ganteng,
Aku rasa aku nggak perlu kasih tahu siapa aku, karena seperti apapun aku menyembunyikan siapa aku, Mas Condro pasti tahu. Kalau bahas tema malam ini yaitu teman hidup, bagiku teman hidup itu bermacam-macam. Ada yang berupa pasangan, ada yang juga sahabat, ada juga teman biasa, bahkan manusia dan binatang peliharaan pun bisa menjadi teman hidup. Teman hidup itu adalah teman yang sanggup menemani hidup kita, baik dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Dan aku tidak menyangka aku bisa menemukan teman hidup yang sudah ditentukan dan ditakdirkan dari masa lalu. Dan aku berjanji akan menjaga teman hidupku yang diamanahkan oleh orang tuanya dan orang tuaku. Titip salamnya kali ini aku spesialkan buat teman hidupku. Wahai teman hidupku, semoga dia benar-benar menjadi temanku dan aku juga menjadi temannya. Semoga dia menjadi hidupku dan aku pun menjadi hidupnya. Requestnya aku gak minta request lagu apapun. Requestnya hanya berharap semoga teman hidupku bisa menyayangi dan setia sampai kapanpun. Terima kasih, Mas Condro ganteng. Terima kasih San, jujur Condro terharu banget sama pesan kamu. Condro yakin, 100% yakin, teman hidup kamu pasti sangat beruntung memiliki teman sepertimu. Karena Condro bisa merasakan itu. Spesial lagu buat San dari Noah, Ini Cinta. Begitu lagu diputar, tangan Condro gemetar, tubuhnya kembali tremor. Bro, lo kenapa? Mas, ngopi dulu mas. Won, aku keluar dulu ya. Bas, Mas gerah, ngadem yuk. Condro tiba-tiba menarik tangan Baskoro dan mengajaknya ngopi di bawah pohon. Ketika baru saja duduk berdua di bawah pohon, Anjar dan Wono juga Gono turun menghampiri Condro. Bro, sorry ganggu nih, tapi aku minta tolong banget, malam ini kalian keluar kota. Apa? Ngapain bos? Bro, studio cabang baru kemalingan, kita kesana bro. Malam ini? Iya. Emang di sana nggak ada yang ngurus? Kan di sana anak baru bro, ucap Wono yang seakan membuat Condro menatap Baskoro yang sedang rindu-rindunya pada Baskoro. Bentar aja bro, besok kalau udah ke handle kalian bisa pulang. Aku akan suruh orang buat nyari security buat jaga di sana. Gak apa-apa ya Bas, ditinggal bentar sama Condronya. Iya mbak. Bos, Mas, gak apa-apa mas, berangkat aja. Yah, Mas masih kangen. Ya ampun mas, kayak kemana aja, aku gak kemana-mana. Tahu nih Condro, udah kayak pengantin baru aja. Iya mas, Baskoro gak mungkin kabur lagi. Bas, kamu jangan pulang ya. Tidur di rumah mas aja, meski mas gak ada. Tidur aja di kamar mas ya, siapa tahu mas besok pagi-pagi pulang. Iya mas. Iya Bas, nanti kita begadang sama Mas Mar. Ya sudah, Mas langsung ya sekarang. Yuk Won. Mas, gue jalan ya. Iya Won, hati-hati yo. Iya. 3 hari kemudian, sore ini Baskoro baru saja beres-beres gerai kopinya. Baskoro bersyukur. Jika baru 2 hari saja gerai kopinya dibuka, sudah banyak yang nyerbu dan laris manis. Sampai sekarang dia kehabisan, dan besok dia harus nambah stok lebih banyak lagi. Dan sudah 3 hari ini dia tidak bertemu Condro, karena harus mengurusi cabang studio baru yang belum rampung. Rasa rindunya tak terbendung, namun sudah semalaman Condro tak membalas pesannya. Apalagi setelah Baskoro iseng menanyakan sesuatu yang cukup intim, yaitu Baskoro berharap Baskoro bisa bergantian memasuki Condro. Namun rupanya Baskoro menyangka jika harapannya terkesan nyeleneh, dan Condro sekarang marah kepadanya. Itu karena Condro tak menjawab ataupun membalas pertanyaannya itu. Baskoro merasa bersalah membuat Condro marah. Benar kata Tirto, tampang playboy seperti Condro mana mungkin mau diajak gantian. Tapi
Dalam lubuk hati yang paling dalam, Baskoro benar-benar menginginkannya. Namun meskipun Baskoro ingin, tapi dia lebih tidak ingin membuat Condro marah kepadanya. Itulah Baskoro, pria polos dan baik hati itu lebih mengalah daripada menimbulkan masalah. Baskoro terus berusaha menghubungi Condro, tapi Condro tetap tak mau mengangkatnya. Baskoro sedih, sepertinya Condro benar-benar marah kepadanya. Baru saja baikan dengan Condro, masa gara-gara ganti rol udah membuat runyam. Bas, udah tutup? Mas Gono, udah. Mana motornya mas? Lihat, kita sama rombongan. Ucap Gono yang menunjukkan pada Baskoro di mana di sana ada mobil Wono, Maruto, dan mobil Andin, tapi minus mobil Condro. Loh, Mas Wono udah balik, tapi Mas Condro kok nggak ada? Ucap Baskoro sedih. Udah, jangan banyak tanya. Ayo tutup gerainya. Sore ini kita mau vacation. Kita diajak Mas Mar ke pantai cari sunset. Sik mas, bentar, aku kunci dulu. Iya, cepet. Setelah Baskoro selesai menutup gerainya, Baskoro bingung harus ikut mobil yang mana. Mobil Maruto sudah ada Tirto, Maria, dan Mama Mevi. Mobil Wono dan Gono, Baskoro takut pengganggu. Sedangkan mobil Andin ada Anjar. Dan jika Baskoro ikut Andin, dia cowok sendiri. Bas, ikut mobil mbak ya. Bas, sini aja sama kita, ucap Wono. Gak ganggu mas, kayak apa aja, santai aja. Ntar juga Condro nyusul. Beneran? Iya, ayo masuk, keburu kesorean. Mbak, aku sama Was Wono ya. Ya udah deh, terserah kamu aja. Rombongan tadi pun berangkat menuju ke sebuah pantai. Dan begitu sudah sampai, kesemuanya memarkirkan mobil tepat di sebuah restoran seafood di pinggir pantai. Selamat sore, apa sudah reservasi? Belum mbak, kebetulan kita dadakan kesini, ucap Maruto. Ah baik, untuk berapa orang pak? Sekitar 10 orang. Ah baiklah, mari saya antar, kebetulan masih banyak yang kosong. Dan kita ada lesehan spesial yang langsung di bibir pantai. Ah iya, saya ambil yang itu. Baik pak. Ketika semua sudah duduk di lesehan, kesemuanya terlihat senang. Kecuali Baskoro yang masih memikirkan Condro. Bas, lu napa sih? Tanya Tirto yang paham betul raut gelisah sahabatnya itu. Mas Condro kok gak datang-datang ya? Dari tadi gak diangkat-angkat. Sabar Bas, pasti dia datang, ucap Maruto menenangkan. Permisi pak, untuk pilihan ikan bakarnya, silakan bisa dipilih. Saya mau menu yang terenak di resto ini. Saya mau mencoba semuanya seafood yang ada di sini. Mas, aku udang sama cumi mas, ucap Gono semangat. Mas, gue lobster sama kerang dong, tambah Tirto. Oke, mbak, saya mau semuanya ya, yang jelas porsi untuk keluarga besar. Ah, baik pak. Sembari menunggu, mungkin bisa foto-foto dulu atau mungkin berenang. Terima kasih mbak. Bapak, Maria ingin berenang. Maria sudah bawa baju ganti. Mas, biar saya sama Anjar aja ya yang nemenin Maria. Sekalian kita mau foto-foto. Ayo Maria, Mama Mevi. Terima kasih Andin. Jangan ke tengah-tengah ya nak mainnya. Iya bapak. Mas, gak renang nih. Gue juga udah bawa kolor nih. Kan bukannya mas juga bawa, ucap Tirto mengajak. Mas dingin Tir. Ah, gak asik nih mas. Kalau mas dingin kan, ntar gue yang angetin. Ya sudah, ayo mas turutin. Won, ayo Won, renang Won. Aku udah lama gak ke pantai. Kita pacaran Won. Bas, tunggu di sini ya sambil nungguin playboy cap gayung datang. Sambil nungguin makanannya, ntar kalau udah siap kasih tahu. Iya. Tirto menarik Maruto dan Gono juga menarik Wono menuju bibir pantai. Keempat pasangan itu saling bercanda riang gembira. Sementara Baskoro masih merenung menunggu pangeran bulannya datang. Di bibir pantai sendiri, Gono terlihat bersemangat. Dia sengaja menarik tangan Wono menjauhi dari Maria, Andin, dan yang lain.
dan membawa Wono ke pasir-pasir di balik bebatuan tinggi di dekat pantai. "Mas, ngapain kesini?" "Lah, ngapain? Mas jadi nafsu pengen main di balik batu." "Enggak ah mas, takut bokongku sakit." "Lah, terus di mana? Ya sudah, ayo kita sambil mandi di pantai." "Aduh, jangan mas, takut ada orang, malu." "Gak ada orang, Won. Lihat, sepi banget. Maria gak mungkin kesini. Ayo." "Enggak ah mas, nanti malam aja dah di rumah gue. Ombaknya gede, tuh ngeri." "Ora Won, di pinggir aja. Ayo toh, katanya semalam pengen coba variasi baru. Pengen cobain bercinta di outdoor." "Iya sih, tapi ayo buka CD-nya." "Mas, jangan mas, gue takut lubang gue perih kena air laut. Kalau lubang gue kemasukan pasir gimana?" "Ora, mas, jangan mas. Pokoknya harus masuk, mas." Di tempat lain, "Tirto, kamu yakin mau mandi?" "Itu sih tujuan kedua. Tujuan utama gue sih." Ting ting. Tirto mengedipkan mata genitnya pada Maruto. "Kalau tujuan itu, nanti saja di rumah. Di sini ada Maria. Di batu-batu sana juga sudah ada Mono sama Gono. Mas malas jauh-jauh. Lagi pula nggak boleh bercinta di tempat sembarangan. Pamali." "Ah, masih ini terlalu kuno. Bukan masalah pamali, tapi ini masalah seni mas. Seni bercinta yang epik." "Kamu ini ada-ada saja." "Ayo mas, gue udah nyolong kondom nih di kamar adik lo. Banyak banget koleksi kondomnya." "Ya sudah, di mana?" Tirto menolehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Dan begitu pandangannya sampai di suatu pepohonan hutan mangrove, "Ahai, dapet di sana mas." "Mangrove?" "Iya, bagus juga buat foto-foto. Gas kuy." Di resto seafood, Baskoro sendiri sedang menyeruput kelapa muda sembari terus-menerus gelisah menghubungi Condro yang tak kunjung-kunjung mengangkat teleponnya. Bosan karena lelah menghubungi Condro tak membuahkan hasil, Baskoro hendak bergabung bersama Maria dan yang lain. Namun, baru saja Baskoro beranjak dari tempat duduknya, teleponnya berbunyi. Condro menghubunginya. "Mas, kamu di mana mas? Aku udah nungguin kamu dari tadi." "Mas baru aja dateng." Seketika, Baskoro beranjak dan berjalan ke parkiran resto seafood, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri mencari mobil Condro. Namun tak ada mobil Condro di sana. "Mas, mas bohong ya? Kok nggak ada mobilnya? Di mana mas mobilnya?" "Mas nggak bohong." "Lah terus mas di mana?" "Coba tolehkan pandanganmu ke sebelah barat laut." "Barat laut? Udah nih. Tapi kok nggak ada siapa-siapa?" "Mas aja dari kejauhan bisa lihat kamu." "Mas Condro, ya mbok jangan ngeprank toh." "Nggak ngeprank Bas. Kamu lihat menara mercusuar yang tinggi itu?" "Iya mas." "Bagus. Mas tunggu di bawah menara." Seketika Baskoro berlari dengan sekencang-kencangnya menghampiri Condro di bawah sebuah mercusuar yang amat tinggi itu. Dan begitu Baskoro sampai di bawah mercusuar, langkahnya seketika terhenti begitu melihat pria tampan yang tengah berdiri tengah tersenyum menyambutnya. "Bas, mas," teriak Baskoro mendekat. "Bas, selamat ya untuk opening gerai kopi barumu. Ini buat kamu," ucap Condro memberikan sekuntum bunga mawar merah pada Baskoro. Dan Baskoro seketika terharu lalu memeluk Condro. "Mas, aku pikir mas marah sama aku. Aku pikir mas..." Shh. Condro tiba-tiba menutup bibir tebal Baskoro dengan ujung jarinya. Lalu menarik tangan Baskoro menaiki satu persatu tangga mercusuar. "Ikut mas, kamu pasti suka." Baskoro pun pasrah dan mengikuti Condro. Begitu sampai setengah jalan, keduanya berhenti. "Bentar Bas, mas istirahat dulu.
kita masih banyak melewati anak tangga. Iya mas. Wah, keren banget mas pemandangannya. Maria dan yang lain kelihatan dari sini. Iya Bas, lebih bagus lagi jika kita sudah sampai puncak mercusuar. Ayo mas, aku udah gak sabar. Tunggu, mas ada sesuatu buat kamu. Apa mas? Ini, cincin couple. Wah, bagus mas. Mas pasangin ya. Iya mas. Ini yang bentuk bulan kamu yang pakai. Dan yang bentuk matahari mas yang pakai. Supaya semua orang tahu kalau kamu punya mas dan mas punya kamu. Dan kita saling memiliki. Mas. Ups. Plung. Kotak cincin condro seketika jatuh menggelinding sampai dasar menara saat bibir tebal Baskoro jatuh pada bibir Condro. Condro menyambut ciuman itu. Tak hanya menyambut, tapi Condro menyeimbangkan ciuman Baskoro. Bahkan berusaha menyalip dan mendominasi ciuman Baskoro. Entah siapa yang memulai, kini keduanya melepas seluruh pakaiannya. Baskoro kali ini tak mau kalah. Baskoro kini berubah. Baskoro tak lagi lemah. Hati bahagianya menjadikan dia memiliki power. Baskoro mencium seluruh tubuh Condro, memberi sengatan-sengatan yang membuat mata Condro terpejam. Apalagi ketika Baskoro meraih miliknya dan menikmati batang yang ia rindukan itu. Condro yang tak kuasa menahan nikmat itu sampai menggenggam erat reling tangga. Tak hanya itu, Condro juga terkejut saat tiba-tiba Baskoro tak hanya menikmati miliknya, tapi juga mengangkat satu kakinya dan tak terduga dan tak disangka. Bas, Condro shock saat benda hangat lembut kenyal menyapu bunga krisannya. Condro menggigit bibirnya sendiri. Awalnya Condro merasa kurang yakin, dan awalnya Condro tak menolak karena sudah berjanji tak ingin lagi menyakiti hati Baskoro. Namun, tarian lidah Baskoro berhasil membuat tubuh Condro serasa turut bergoyang. Condro mulai menikmatinya. Apalagi ketika bunga krisan, 2 telur, dan 1 sosis itu disantap secara bergantian. Condro hanya bisa menarik rambut Baskoro tanpa menjambaknya. Kali ini Condro benar-benar mampu mengkontrol dan memperlakukan Baskoro dengan lembut dan penuh kasih sayang. Baskoro tak tahan lagi, miliknya sudah mengeras. Mas, aku boleh masuk ya? Condro hanya tersenyum, lalu berbalik badan, kedua tangannya berpegangan reling tangga, memposisikan diri bersiap menyatukan tubuh mereka. Pelan-pelan ya Bas, ini pertama kali buat Mas. Iya Mas. Begitu bagian belakang Condro terpampang nyata di mata Baskoro, Baskoro menggenggam kedua pipi bokong Condro, lalu berjongkok dan lagi-lagi membasahinya, agar Condro benar-benar siap. Baskoro tak mau Condro kesakitan seperti yang ia alami. Dan begitu dirasa cukup, "Oh, Bas, sakit Mas." "Gak apa-apa, lanjutin. Mas bantu dorong dan Mas bantu buka," ucap Condro pengertian yang turut bekerja keras membuka pantatnya dengan kedua tangannya agar Baskoro lebih mudah masuk. Dan ternyata benar. "Masuk Mas." "Wih, makasih ya Mas. Ternyata rasanya kayak begini masuk itu." "Gimana rasanya Bas?" "Anget-anget kejepit, tapi gimana gitu Mas, kerenyang-kerenyang." "Makasih ya Mas, enak tenan." "Pelan Bas, jangan kenceng-kenceng dulu." Iya Mas, maaf keenakan." "Aduh Bas, ya gitu enak." Keduanya meracau, menikmati penyatuan raga yang begitu nikmat. "Mas, main di atas yuk." "Ya udah, cabut dulu kalau gitu." "Ngapain dicabut?" Terus, hap, Baskoro membalikan tubuh Condro lalu menancapkan miliknya, dan dengan batang yang masih menancap, Baskoro menggendong tubuh Condro menaiki tangga mercusuar perlahan demi perlahan, sembari terus-menerus menggenjotnya. Kejantanan Baskoro kali ini benar-benar tak terbantahkan. Keringat mengucur di tubuh keduanya. "Bas,
enak banget kalau gini. Kamu gak capek? Enggak mas, makin naik, makin nancep, makin kerasa enak, ucap Baskoro sembari sesekali mengecup bibir Condro. Enak sekali Bas, punyamu besar juga. Mas, aku gak tahan, bentar lagi sampai atas. Tahan Bas, keluarin di atas mercusuar aja, lagi dikit Bas. Aduh mas, gak tahan lagi. Baskoro menaiki tangga dengan langkah cepat, sembari terus menggenjot Condro. Semakin cepat langkah kakinya menaiki tangga, semakin terasa hentakan-hentakan dan tancapan-tancapan yang keduanya rasakan membuat keduanya tak bisa menahan. Langkah kaki Baskoro kini sampai di sebuah ruangan yang memperlihatkan pemandangan luasnya samudra yang terbentang. Mas, aku gak tahan. Baskoro menurunkan tubuh Condro di pinggir dinding mercusuar, lalu menggenjotnya secara bertubi-tubi. Dan kini, sensasi bercinta di atas puncak mercusuar dengan pemandangan matahari terbenam, diselingi angin laut dan deburan ombak laut lepas, membuat dorongan Baskoro begitu kuat sampai menyentuh prostat. Mas Condro! Baskoro ambruk, memeluk punggung Condro, lalu Baskoro buru-buru mencabut miliknya. Maaf mas, aku masukin di dalam. Tanggung jawab ya kalau sampai mas hamil. Ya orang mungkin toh mas, tapi kalau beneran ya pasti aku tanggung jawab. Lawang kita udah dijodohin suami istri, suami-suami. Aduh mas, baju kita ketinggalan di tangga. Kita kok jadi kayak manusia purba gini? Biarin aja, gak ada yang lihat. Lagi pula mas belum keluar. Dan sekarang giliran mas, ucap Condro mendorong perlahan tubuh Baskoro ke dinding. Sekarang mas? Iya. Kenapa? Takut? Mas kan udah janji gak main kasar. Iya mas. Mas pengen ciuman dulu yang lama sama kamu. Mas kangen banget sama bibir tebal ini beberapa hari ini. Iya mas, tapi jangan digigit ya. Condro tak menjawab. Dia meraih dagu Baskoro. Dan begitu Condro hampir saja mengecup bibir itu, suara HP dari bawah tangga terdengar nyaring dan membuyarkan konsentrasi Condro. Mas, bentar, HP-ku bunyi. Yah. Condro pun mengikuti Baskoro turun tangga. Begitu sampai di tangga dan Baskoro mengangkat telepon. Halo, ada apa Mas Gono? Apa seafoodnya udah matang? Matang palamu. Kamu di mana? Gawat. Gawat piye Mas? Si Tirto dibawa ke rumah sakit. Hah? Ke rumah sakit? Kenapa Mas? Ada apa? Iya, gara-gara blakraan main di mangrove. Manuke dijapit kepiting. Apa? Kenapa Bas? Mas, manuknya Tirto digigit kepiting Mas. Happy ending.